Film diawali dengan seorang ayah bernama Paul Maguire yang sedang menjemput putrinya bernama Caitlin di sekolahnya. Kemudian scene beralih ke sebuah bar yang dimiliki oleh Ken, sahabat Paul. Juga ada Danny yang sedang asik minum-minum. Mereka sudah bersahabat sejak lama, dan di waktu itu mereka sedang membicarakan perihal perayaan ulang tahun Caitlin yang akan diadakan di barnya Ken. Keesokan harinya, Paul bersama wali kota sedang menghadiri opening proyek yang sedang dikerjakannya. Lalu, setelah pulang, Paul bersama istrinya bernama Vanessa bersiap untuk datang ke acara sebuah dinner. Meski Vanessa adalah ibu tiri Caitlin, ia sangat menyayanginya seperti anaknya sendiri. None of this she's my daughter bullshit, all right? I love the two of you and I'm here for you both. You got it? Dan menghimbau kepada putrinya untuk tetap berada di rumah bersama teman-temannya, yaitu Michael dan Evan. Sebelum berangkat, Paul memberi pesan kepada Michael untuk tidak mempermainkan perasaan putrinya, karena ia tahu Michael menyukai Caitlin. So are you gonna ask my daughter out? What? I see the way you look at her. Saat Paul dan Vanessa sedang makan-makan, mereka didatangi seorang detektif kepolisian yang mengabarkan tentang keadaan darurat terhadap putrinya Caitlin, di mana telah terjadi penculikan diduga dari kelompok gangster. Michael dan Evan saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena pelaku berhasil mengajar dan menodong dengan sebuah senjata. Kemudian esoknya Paul berniat mencari Caitlin meskipun telah dilarang oleh istrinya, dan kasus itu telah ditangani oleh kepolisian. Paul tetap memaksa untuk mencarinya. You be out somewhere looking for my daughter? We're doing everything we can. So am I. Paul mendatangi Michael di kediamannya untuk mencari tahu ciri-ciri pelaku penculikan. Namun, Michael tak mengetahui sama sekali. Di lain tempat, Ken dan Danny mendatangi Paul di tempat kerjanya. Mereka berdua turut prihatin dan bersedia membantu mencari pelakunya karena persahabatan mereka sudah seperti keluarga. We'll do anything you ask. I know. Di lain hari, Ken dan Danny mendatangi mantan anak buahnya yang telah berkhianat di masa lalunya, mencoba untuk menggali informasi terkait kasus penculikan itu. Namun, meski sudah diintimidasi, ia mengaku tidak terlibat sama sekali. Beberapa hari kemudian, kepolisian memberi kabar telah ditemukannya jasad Caitlin. Lantas, Paul segera mendatangi rumah sakit untuk memastikannya. Paul begitu lega Caitlin ditemukan, namun juga ia sangat terpukul atas kepergian putrinya. Di pemakaman, Paul didatangi mantan bosnya, yaitu O'Connell, setelah 20 tahun pensiun dari pekerjaannya. Jadi Paul dan kedua sahabatnya itu dulu bekerja menjadi gangster, dan kini mereka telah bertaubat. Bosnya itu mewanti-wanti bahwasanya ia bisa menebak rencana balas dendam Paul kepada pelaku pembunuhan. Ia berpesan untuk mengikhlaskan saja, tidak kembali brutal dengan aksinya seperti dahulu. Namun pesan itu diacuhkannya. Polly, bury the hurt. Stand me. Yeah. Hasil investigasi kasus pembunuhan Caitlin telah keluar. Caitlin dibunuh dengan senjata jenis Tokarev, buatan Rusia. Dan Ken yang punya orang dalam di kepolisian berhasil mengetahui info tersebut dan memberi laporan itu kepada Paul, meski detektif belum memberitahunya. TT-33. It's an old army. Scene beralih ke sebuah markas gangster Rusia. Di malam itu, Paul dan kedua rekannya membrutal dengan membunuh semua anggota gangster. Di mana aksi itu untuk memancing kegaduhan
agar ada tindakan dari bos gangster Rusia tersebut. Pot, we'll come looking for you. Just be ready. Aksi mereka terus berlanjut dengan mendatangi sebuah bar dan mencari anggota gangster Rusia lain. Paul yang saat itu memergoki seorang yang ia kenal, salah satu korban aksinya di masa lampau. Lalu seorang itu berusaha kabur dan aksi kejar-kejaran terjadi hingga di suatu gedung. Seseorang itu terpojok dan Paul yang mendapat kesempatan itu segera menghajar terus-menerus hingga seorang itu tak kuat menahan kondisinya dan pada akhirnya ia tewas. Who did it? Huh? What was it, shirt off? No, don't die. Don't die. No. Beberapa hari berlalu, detektif mendatangi Paul di sebuah bar membicarakannya kekacauan yang dibuat akhir-akhir ini karenanya. Dia memperingatkan untuk tidak melangkah lebih jauh seperti dulu. Namun Paul seperti tak menghiraunya. Di malamnya, Paul dan kedua sahabat beraksi lagi dan kali ini markas narkoba anak buah dari Chernov. Mereka saling adu gencatan senjata karena Paul dengan jiwa kebrutalannya tak terbendung. Ia berhasil membantai semua komplotan itu. You! Put your weapon down! On the floor now! Down! Setelah kepolisian menginvestigasi lokasi kejadian dan detektif pun sudah bisa menebak siapa pelaku di balik semua ini, kaki tangan Chernov melapor bahwa markas anak buahnya tadi malam dibantai oleh sekelompok tak diketahui dan Chernov pun geram. Ia menuntut balas dendam atas aksi itu. Atas penyelidikan dari anak buah Chernov, kini mereka mendatangi bar milik Ken. Dan kebetulan saat itu sudah sepi dan Ken yang sendiri segera mencoba bersembunyi lalu menelpon Paul untuk meminta bantuan yang saat itu masih di jalan. Dengan kesiapan yang ada, Ken masih bisa melawan meski ia kewalahan atas pengeroyokan dari anak buah Chernov dan pada akhirnya ia pun takluk. Paul yang mencoba menghubungi Danny berkali-kali tak ada respon dan saat ia sampai di bar, ia melihat Ken dibawa oleh anak buah Chernov dan Paul mencoba mengejarnya. Hingga saat hampir mendekatinya, Paul dihadang oleh polisi. Meski ia ditangkap, sang detektif pun melepasnya kembali dan mencoba mengikuti rencana dari Paul. What the hell is wrong with you? Me? What the hell is wrong with you? Sir, are you serious? I'll take care of this. You gonna let him walk? Thanks, Peter. I owe you one. Diperlihatkan Chernov yang geram atas kekacauan yang terjadi menginterogasi Ken dan terus menyiksanya. Agar buka mulut, apa motifnya melakukan semua ini? Setelah Paul tak mendapatkan jejak komplotan Chernov, ia mendatangi Danny yang sedang bermesraan dengan wanitanya. Paul melampiaskan kekesalannya kepada Danny karena ia tak merespon teleponnya. You are a rat! 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 Di suatu pertemuan, Chernov yang menemui O'Connell membawa mayat Ken yang memintanya mempertanggungjawabkan atas kekacauan anak buahnya. O'Connell membantah jikalau Ken bukan lagi anggotanya dan sudah lama pensiun. Namun, Chernov tak percaya sama sekali.
Setelah perdebatan yang panjang, O'Connell merasa terpojok, mencoba membunuh semua anak buah Chernov. Namun, di akhir ia kehabisan peluru, dan Chernov tak menyia-nyiakan kesempatan dan segera menghabisinya. Di jalan, Paul mencoba menganalisa kasus pembunuhan putrinya dengan mengaitkan masa lalunya. Dengan penuh dugaan, dia menemukan suatu kejanggalan dengan senjata yang dipakai membunuh putrinya, yaitu senjata jenis Tokarev, sama persis yang dipakai saat membunuh saudara dari Chernov. Sesampainya di rumah, Paul membuka tempat penyimpanan hasil rampokannya di masa lalu, dan ditemukannya senjata jenis Tokarev dengan peluru yang sudah dipakai. Paul sangat syok begitu melihat senjata itu terlihat sudah pernah dipakai sebelumnya. Karena ia tak menduga hal ini menyebabkan jatuhnya banyak korban. Paul segera mendatangi Michael dengan penuh amarah, memintanya untuk menjelaskan bagaimana kronologi yang sebenarnya. Dengan rasa tertekan, pada akhirnya Michael mengaku atas kejadian di malam itu. Saat Michael, Evan, dan Caitlin sedang pesta miras, Michael mendesak Caitlin untuk diperlihatkan barang-barang ayahnya di masa lalu. Karena Caitlin sudah mempercayai teman-temannya, ia mempersilahkan kedua temannya untuk melihat barang-barang rampokan di dalam koper. Di dalamnya ternyata ada senjata yang disembunyikan. Karena efek kobam, mereka mengambil senjata itu dan dibuatnya untuk main-main. Michael malah membawanya keluar, membayangkan cosplay jadi perampok. Caitlin yang saat itu tidak berkenan mencoba untuk melarangnya. Di saat derasnya hujan, Caitlin yang mencoba mengejar Michael berniat untuk menghentikan aksi itu. Namun, karena kaget, sontak Michael tak sengaja menarik pelatuk senjata dan tepat mengenai kepala Caitlin. Right, come on, Evan, we gotta put him back. No, it's not even Don't loaded. be an asshole. Come on, hand it over. Fine. All right, hand it over. To make it seem like a home invasion, I figured with your history, the cops would think it was a mob hit or something. Betapa kecewanya Paul mendengar realita itu dan berniat membunuh Michael. Tapi di sisi lain, Paul mengingat aksinya di masa lalu. Meski Michael pasrah untuk dibunuh, Paul akhirnya mengampuni atas kejujurannya. Di akhir, Paul yang campur aduk perasaannya menjadi bimbang. Dia menelpon istrinya dan mengabarkan bahwa semuanya sudah selesai. Paul yang masih belum bisa menerima keadaan atas kelalaiannya, yang akhirnya berniat mengakhiri hidupnya. Ia blundir sebelum para komplotan Chernov membunuhnya lebih dulu. Sorry I let you down. Dan film pun berakhir. Oke Der, sebenarnya Paul sudah pensiun dan mencoba bertaubat atas aksi brutalnya di masa lalu. Namun, kelalaiannya yang menyimpan pistol Tokarev milik adik Chernov untuk sebagai kenangan itu malah menjadi bumerang baginya. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah balas dendam hanya membimbing kita menuju penghancuran diri, dan pengampunan tidak mengubah masa lalu, tapi memperbesar masa depan.